Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 kelas B akan mempresentasikan mengenai biopsi pankreas. Dengan beranggotakan saya, Jessie Filomena Fernanda Bento dengan NIM 18046, Fahran Alma Arif 18051, dan Lona Milena 18118. Topik yang akan kami bahas adalah terminologi, indikasi, anestesi, praoperasi dan teknik operasi, dan pasca operasi. Dimulai dari terminologi, yaitu operasi biopsi pankreas adalah tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengambil sampel jaringan pankreas untuk diteliti di laboratorium. Yang kedua, pembedahan ini dilakukan bila terjadi kelainan pada pankreas dan diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnostik, sehingga dapat diberikan prosedur pengobatan yang tepat. Indikasinya yaitu dilakukan untuk tujuan terapi dan diagnostik. Yang kedua adalah tujuan diagnostik dilakukan untuk menegakkan diagnostik terkait beberapa penyakit seperti pankreatitis, akut, atau kronis, dan neoplasia. Baik, selanjutnya ada anestesi, dimulai dari premedikasi menggunakan atropin dengan dosis 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram berat badan secara intravena. Jika dibutuhkan, bisa ditambahkan dengan acepromazin dengan dosis 0,01 sampai 0,05 mg per kilogram secara intravena. Setelah premedikasi, ada anestesi umum menggunakan propofol, ketamin, dan silazin. Untuk induksi anestesi dapat menggunakan tiopental dengan dosis 15 mg per kilogram, dibantu dengan pemberian oksigen dan isoflurane 1,2% sampai 1,7%. Lalu ada praoperasi, seperti persiapan alat dan instrumen bedah, persiapan ruangan atau lokasi operasi, persiapan pasien, dan persiapan operator. Selanjutnya ada teknik operasi. Yang pertama ada fine needle aspiration atau FNA. Pada hewan kecil seperti anjing, biopsi fine needle aspiration dilakukan dengan menggunakan jarum suntik dengan panjang 4 cm dan jarum puncture lumbar dengan panjang 9 cm dari 0,6 sampai 0,9 mm atau ukuran 20 sampai 23 gauge dengan diameter yang melekat pada jarum suntik 5 sampai 20 ml. Sebelum dilakukan biopsi, pemeriksaan ultrasound harus dilakukan untuk mengevaluasi lokasi lesi, ukuran dan kedalaman, serta untuk menentukan tempat penyuntikan jarum agar menghasilkan sampel biopsi terbaik. Setelah menentukan situs untuk koleksi biopsi melalui USG, jarum biopsi dimasukkan. Ketika mencapai area jaringan yang akan diambil, piston jarum suntik ditarik keluar sehingga menciptakan ruang hampa untuk aspirasi bahan. Selanjutnya ada brush biopsi. Metode ini dilakukan dengan prosedur yang disebut endoscopic retrograde shallow panseotherapy atau ERCP test. Menggunakan alat bantu berupa sebuah tabung panjang dan tipis yang disebut endoskopi dimasukkan melalui mulut pasien atau hewan menuju bagian dalam dari usus kecil. Dokter hewan kemudian menempatkan sikat kecil melalui endoskopi dan masuk ke saluran pankreas atau empedu. Sikat tersebut akan menggosok beberapa sel untuk yang akhirnya akan diuji. Selanjutnya ada laparoskopi. Dalam teknik laparoskopi, pasien atau hewan tersebut akan diberikan anestesi umum dengan pemberian propofol. Kemudian, dokter hewan akan membuat sehatan kecil di daerah abdomen, di mana insisi dilakukan di jarak 2 cm bagian kaudal dan bagian kaudal dari umbilikus. Jarum Ferus ditempatkan di dinding perut, kemudian diberikan gas CO2 menggunakan jarum tersebut, dan tekanan dipertahankan pada 15 mmHg menggunakan insuflator otomatis. Setelah distensi abdomen sesuai, buat sehatan kecil ukuran 2 cm di daerah abdomen tengah bagian atas sisi kanan 5 cm dari umbilikus. Kemudian, sebuah kanula ditempatkan melalui dinding perut bagian kanan dan sebuah teleskop 5 mm dengan sudut pandang 30 derajat diletakkan di dalam kanula tersebut. Untuk kontrol visual, kanula lain dimasukkan ke perut tengah, sisi kiri, dengan jarak 5 cm dari umbilikus, dan selanjutnya eksplorasi perut dilakukan dengan menggunakan prob palpasi.
Alat ini memudahkan dokter untuk melihat organ pankreas dan sekitarnya. 2 sampel biopsi diambil dari ujung pankreas kanan, jauh dari saluran pankreas menggunakan 5 mm punch biopsi forceps, dan sampel lainnya diambil dari tepi hati menggunakan glass oval biopsi. Lalu ini ada foto. Foto ini merupakan visualisasi laparoskopi pankreas anjing yang menderita pankreatitis akut yang telah terinduksi secara eksperimental. Untuk A ada edema, untuk B ada efusi peritoneum, C ada pendadan pankreas dan peritoneum, dan D adalah lemak nekrosis. Pasca operasi, beberapa treatment yang dapat dilakukan untuk membantu dan mempercepat kesembuhan pasien setelah operasi diantaranya seperti pemberian analgesik dari golongan opioid agonis-antagonis, yaitu buprenorfin dengan dosis 10-30 mikrogram per kilogram yang diberikan secara intravena diulang 6-8 jam. Pemberian jenis analgesik ini dilakukan karena tidak menimbulkan peningkatan aktivitas dari otot sphincter Oddi dan tidak berhubungan dengan hipomotilitas gastrointestinal. Kemudian, pemberian pakan dibatasi 24-36 jam setelah operasi hingga pasien mulai nafsu makan dan tidak ada gejala gastrointestinal flux atau muntah. Kemudian juga dilakukan monitoring pada hewan untuk diamati gejala seperti mual, muntah, nyeri abdomen kranial, dan sindrom inflamasi sistemik. Kesimpulannya, operasi biopsi pankreas adalah tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengambil sampel jaringan pankreas untuk diteliti di laboratorium. Biopsi pankreas dilakukan untuk tujuan terapeutik dan diagnostik. Biopsi pankreas dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada beberapa penyakit seperti pankreasitis akut atau kronis dan neoplasia. Untuk sarannya, dalam operasi biopsi pankreas diperlukan kemampuan dokter hewan yang baik, terutama dalam penggunaan obat anestesi serta alat-alat yang steril sehingga meminimalisir terjadinya infeksi. Penanganan pasca operasi yang baik juga perlu diterapkan agar tidak terjadi komplikasi baik jangka pendek atau komplikasi jangka panjang. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun laporan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.